Shalom, jumpa lagi di channel Hafos Sukacita. Puji Tuhan, di saat ini kita akan disegarkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang merupakan makanan rohani bagi kita untuk menguatkan jiwa kita di tengah situasi dan keadaan yang kita alami akhir-akhir ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 pada ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17. Baik, mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian yang sedang mengikuti channel ini, baiklah mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami diizinkan lagi untuk ada di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17. Roh Kudus Tuhan menolong kami semua, baik hamba sebagai pelayan firman di saat ini, tetapi juga pemirsa Hafos Sukacita yang mengikuti perenungan ini melalui channel ini. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus kami semua dimampukan untuk memahami firman ini dan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita sekalian. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema kita hari ini yaitu lakukanlah atau lakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Nah, seseorang mungkin bertanya kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan untuk hidup kita? Atau bagaimana kita dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam situasi yang kita alami sekarang ini? Nah, ada sebuah cerita kecil, pengalaman dari seorang yang bernama F.B. Meyer ketika ia melakukan pelayaran menyeberangi Selat Irlandia. Nah, pada suatu malam tanpa bintang, ia berdiri di geladak kapal di samping kapten kapal itu. Dan ketika itu kapal itu hendak sandar di pelabuhan. Tetapi situasi malam yang gelap tanpa bintang ini, F.B. Meyer ini bingung. Dan dia bertanya kepada kapten, "Kapten, ini malam gelap begini, bagaimana kapten bisa menyandarkan kapal di dermaga?" Ketika kapal mulai mendekati pelabuhan itu, lalu si kapten berkata kepada F.B. Meyer, "Lihatlah ke dermaga itu. Ada 3 lampu yang menyala. Nah, ketika kami akan menyandarkan kapal ini, 3 lampu itu kami akan lihat dia menjadi posisi seperti sebuah garis lurus. Nah, ketika posisi lampu itu kita lihat dalam garis lurus, maka di situ menunjukkan bahwa itu adalah mulut dari dermaga. Maka kapal dapat kita sandarkan dengan aman." Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada 3 hal yang hendak kita pahami agar kita dapat memahami apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu Saudara,
ada dorongan dari hati. Nah, dorongan dari hati ini tentunya pasti merupakan gerakan roh yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dorongan dari hati yang paling dalam untuk memahami apa kehendak Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada dorongan dari hati yang paling dalam, mungkin kita hanya sekedar tahu saja, tetapi kita tidak melakukannya, ataupun kita mengetahui dan kita mengabaikannya. Hal yang kedua Bapak Ibu, agar kita dapat mengetahui kehendak Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, maka hal yang sangat penting bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Kita harus memahami firman Tuhan dengan baik. Karena walaupun ada dorongan yang kuat, gerakan roh dari hati yang paling dalam, tetapi kita tidak memahami firman Tuhan, maka sia-sia apa yang kita capai atau apa yang ingin kita pahami tentang kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Dengan memahami ini dengan betul, dengan baik firman Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita akan memahami apa kehendak Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa keadaan. Dalam setiap keadaan, ketika dorongan roh yang bekerja dari hati, kemudian dalam pemahaman akan firman Tuhan, sehingga di dalam segala keadaan kita akan memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang harus Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan saya yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dunia akhir-akhir ini berkembang dengan segala macam aneka rupa. Kemajuan teknologi, kecanggihan alat-alat elektronik, dan terkadang membuat dorongan untuk mengetahui kehendak Allah ini menjadi kurang dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Karena perkembangan teknologi begitu memanjakan kita, segala sesuatu dapat diakses dengan mudah, segala sesuatu dengan instan bisa saja terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatu di dunia ini itu sifatnya sementara, dan sekali kelak dia akan lenyap. Tapi Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan itu tetap abadi, tetap kekal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Baik selama kita berada di tengah-tengah dunia ini, ataupun pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anak sekalian, kehidupan di dunia ini juga hanya sementara. Kita pun akan kembali. Dan siapa yang memahami kehendak Allah, dialah yang akan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari setelah kita memahami kehendak Allah, kita belajar untuk melakukannya, agar di dalamnya hidup kita diberkati, tugas kerja kita diberkati, keluarga kita diberkati, sehingga melalui berkat itu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena oleh kasih dan anugerah-Mu kami belajar untuk memahami apa kehendak Tuhan bagi kami untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Untuk itu penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Allah, agar kami senantiasa ada dorongan dari dalam hati kami untuk mencari firman-Mu, untuk mengenal firman-Mu, untuk taat kepada firman-Mu, sehingga di dalam setiap keadaan kehidupan kami memahami kehendak Allah yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami taruh channel Klavos Sukacita ini ke dalam tangan pengasihan Allah. Semua kru yang bekerja mempersiapkan, baik mulai pengambilan gambar, edit, bahkan sampai kepada penayangannya. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Situasi kami di tengah pandemik COVID-19 ini, kami bersyukur bahwa Allah terus memulihkan keadaan kami.
Terima kasih ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, yang di dalamnya kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, baik hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kepadamu kami berdoa, bersyukur, dan bermohon. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.